Pemirsa, Partai Golkar tetap berkomitmen mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan aksi penuntutan proses hukum Ahok yang diduga menistakan agama. Menurut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, Golkar tidak akan mencampuri urusan hukum Ahok karena Golkar menghormati proses hukum yang berlaku. Komitmen Golkar untuk tetap mendukung Ahok dipertegas oleh keinginan Ahok yang mengatakan lebih baik dipenjara daripada mundur dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika selama proses hukum nanti Ahok dinyatakan bersalah, Partai Golkar akan menentukan pengganti yang diusung sesuai aturan yang berlaku. Saya kira begini, kita tidak boleh berandai-andai, tetapi keputusan Golkar sudah final karena prosesnya bukan serta-merta melalui satu mekanisme yang cukup panjang, evaluasi, dan kita sudah menetapkan dan kita konsisten mendorong ya kan, bahwa ada dinamika yang berkembang secara politik yang kemarin kejadian tanggal 4, kita sudah sepakat serahkan melalui jalur hukum. Bila nantinya akan dipanggil dan dijadikan tersangka, keputusan dari Golkar? Kita lihat proses. Tapi kita punya keyakinan ya bahwa kalau lihat statement Ahok sampai dengan tadi pagi, dia tidak akan mundur untuk itu. Lebih baik dia jadi tersangka, lebih baik dia di penjara daripada dia harus mundur dari proses ini kan. Dan ini kan proses hukum kan. Dan itu sudah jelas, Kapolri sudah ngomong, Presiden sudah ngomong, Pak Presiden sudah ngomong, biar proses hukum ini berjalan. Jadi kalau untuk evaluasi saya kira Golkar tidak mungkin melakukan itu kalau belum ada dasar-dasar yang kuat. Ini kan baru. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama rekan Fazila Khairunisa langsung dari Mabes Polri. Fazila, tadi sambungan kepada Anda sempat terputus. Bisa Anda jelaskan kembali apakah di sana ada bentuk dukungan kepada Basuki Cahayapurnama di sana? Ya, Marvin, berdasarkan pantauan kami, tadi memang ada beberapa perwakilan dari relawan Ahok yang sudah datang ini untuk mensupport dan juga mendukung pemeriksaan Ahok pada hari ini, pada pagi hari ini. Kemudian tadi kami lihat ada beberapa orang yang memang mereka datang yang sudah disampaikan juga melalui pesan berantai bahwa mereka akan datang pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi ketika mereka datang, namun Ahok sudah berada di dalam tengah menjalani pemeriksaan, dan saat ini pemeriksaan juga masih berlangsung. Kami juga masih terus menunggu hingga pemeriksaan ini selesai, bagaimana nanti hasilnya, apa saja hal-hal yang ditekankan, karena memang sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu Ahok juga telah mendatangi Bareskrim Polri ini untuk mengklarifikasi terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan olehnya pada saat di Kepulauan Seribu dengan menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Namun ini kali keduanya Ahok ditanya soal atau memberikan keterangan terkait dengan kasus ini, karena keterangan Ahok yang pertama pada tanggal 24 Oktober atas inisiatifnya datang sendiri ke Bareskrim ini dinilai masih kurang oleh kepolisian. Dan tidak hanya Ahok, kepolisian juga akan memanggil sejumlah saksi, yaitu Ketua MUI juga akan Ma'ruf Amin itu akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan saat ini Ahok sendiri statusnya masih sebagai terlapor. Dan tidak hanya itu, nanti juga kepolisian akan terus memanggil saksi-saksi lainnya, dan hingga kini sudah ada 20 saksi yang diperiksa oleh kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan bahwa dan berjanji akan menyelesaikan kasus atau proses hukum ini akan selesai pada waktu 2 minggu, di mana nanti akan dilakukan gelar perkara secara terbuka. Dan juga dalam waktu 2 minggu ini kepolisian juga masih akan terus mencari fakta-fakta hukum terkait dengan kasus ini, apa sebenarnya konteks Ahok dalam menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 ini terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan salah satu alasan kenapa pemeriksaan ini juga dilakukan di Mabes Polri, tidak di gedung Bareskrim yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini Komjen Pol Aridono menyatakan, Kabar Eskrim menyatakan bahwa alasan ini dipilih untuk alasan keamanan, karena memang diperkirakan tadi akan ada relawan Ahok yang akan datang untuk mensupport Ahok dalam menjalani pemeriksaan ini, dan juga karena lokasi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dinilai tidak memadai
lebih kecil atau lebih sempit, sehingga pemeriksaan dilakukan di gedung Propam, tepatnya di gedung utama Mabes Polri. Dan tadi juga sebelum Ahok datang, itu tepat pada pukul 8 kurang lebih, ada beberapa tokoh yang datang, itu seperti ada Trimedia Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, lalu ada Junimat Girsang, serta ada Prasetyo Edi selaku Ketua Tim Pemenangan yang menyatakan akan mendukung dan juga mengawal pemeriksaan Ahok hari ini, di mana ia datang memang khusus untuk mendukung atau mensupport Ahok untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Dan berikut ialah pernyataan selengkapnya pada saat tadi Prasetyo Edi datang ke Barreskrim Polri. Nanti aja deh ya. Saya kesini, saya sebagai ketua tim pemenangan Pak Ahok, juga saya sebagai rekan di pemerintahan untuk mendampingi Pak Ahok untuk diperiksa masalah surat Al-Maidah ini. Ya. Pak, tadi bukan saya sebagai tim pemenangan, Pak. Ya, boleh dong saya mendampingi, mensupport Pak Ahok. Siapa aja, Pak, tadi ada Pak Trimedia Panjaitan, Pak. Itu sebagai penasihat hukumnya bukan, Pak? Pak Ongen Sangaji, Bu Mary Hotma, dan teman-teman lain. Banyak. Pak Charles juga ikut bareng dari tim sukses juga? Enggak. Ya, oke ya. Ada dukungan yang dibawa juga, Pak? Enggak ada dukungan. Terima kasih, Pak Marvin. Ya, Fasila, satu lagi, apakah tadi sewaktu Anda mewawancari dari Kabarreskrim ataupun dari pihak kepolisian, begitu Anda mendapatkan konfirmasi siapa saja yang akan diperiksa selain Ahok terkait dengan kasus ini pada hari ini? Ya, tadi kamu mendapatkan informasi, namun tadi pada saat ditanya memang kepolisian menyebutkan hanya akan mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan kasus Ahok ini, namun tidak menyebutkan siapa saja yang akan diperiksa. Namun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya kepolisian juga akan memeriksa beberapa saksi seperti saksi ahli pidana dan juga ahli bahasa, serta ketua MUI yaitu Ma'ruf Amin yang akan juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Marvin. Baik, terima kasih Fasila Herunisa untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali bergabung bersama Anda. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk berbincang juga dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi mungkin sedikit terputus tadi sambungan telepon kita karena sedikit kurang jelas tadi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga bagaimana kemudian proses hukum yang idealkan begitu yang bisa berlangsung kali ini, seperti apa? Ini kan ada tuduhan, sangkaan bahwa Pak Ahok penistaan agama. Tapi sebenarnya bahasa hukum bukan penistaan, penodaan. Karena ini pasal ini adalah berkas pasal PNPS 165. Di pasal 4 jadi 156A itu ya. Nah, ketika pasal ini menjadi penistaan terhadap agama, nah apakah pernyataan Ahok 27 September di Kepulauan Seribu ini penistaan terhadap agama? Nah, sekarang kan polisi sedang dalam tahap penyelidikan. Ya, ketika penyelidikan ini artinya apa? Full bucket, pengumpulan barang bukti dan keterangan. Keterangan tadi bisa saksi, bisa ahli. Nah, sekarang apakah pernyataan Pak Ahok ini penistaan atau penodaan terhadap agama? Harus dilihat dong. Faktanya bahwa Pak Ahok ke situ jelas, cuman rekamannya ada. Nah, sekarang rekaman yang berkembang di masyarakat itu ada dua versi. Ya, yaitu versinya Buniani, ya. Buniani, saya suka menyebutnya Buniani, dan versi yang memang rekaman asli yang ada. Nah, sekarang perlu dikelirkan. Maka sekarang walaupun saya tidak setuju dengan gelar perkara terbuka yang sebenarnya tidak boleh di universitas tidak boleh. Ya aturannya, kita kan negara hukum diatur dengan undang-undang itu konstitusi. Ya diatur undang-undang. Nah, KUHP mengatur. Yang namanya penyelidikan itu kan proses mencari menemukan tindak pidana. Nah, kalau orang mencari menemukan nggak mungkin ribut-ribut. Ya karena penyelidik berhak menilai keterangan barang bukti. Tapi kan kita memahami apa yang dikatakan oleh Pak Tito. Pak Tito menyadari, waktu itu ketika menjelaskan penjelasan Pak Tito, saya bisa menerima, ya. Kembali ke ajas manfaat, ya. Atau gini, dia mengatakan, kata Pak Tito, ini tidak wajar. Ini kekecualian, eksepsional, demi transparansi. Saya pertama tidak bisa menerima, tapi setelah saya baca-baca KUHP, di pasal 5 butir 4 ada tindakan lain. Keadaan memaksa demi kepentingan, demi hak asasi manusia. Kalau ini tidak terbuka, karena masa demikian, karena pengaruh-pengaruh apapun yang bentuknya di luar hukum, nah perlu terbuka. Kalau nggak terbuka, kenapa hasilnya? Nanti kalau misalkan Pak Ahok dinyatakan tersangka karena tekanan, Pak Ahok tidak dinyatakan tersangka karena intervensi. Nah, maka kalau nanti sidangnya gelar terbuka ini akan dilihat baik saksi, baik ahli, fakta akan kita melihat. Jadi nggak mungkin bisa bohong. Nah, jadi
yang penting justru bukan di situnya. Ketika gelar perkara penyelidik, sekali bukan penyidik, menyatakan ini bukan tindak pidana atau tindak pidana, ya. Kalau tindak pidana Pak Ahok bukan tersangka, tapi kalau tindak pidana Pak Ahok tersangka. Jadi masih belum apa ya. Kalau itu nanti diputuskan dalam tahap gelar perkara penyelidikan itu, ya, semua masyarakat harus menerima. Ya, kenapa? Kita kan memantau. Yang saya khawatirkan ini tidak rasional masyarakat menerima. Tapi saya mohon masyarakat untuk rasional, tidak emosional, bahkan di belakang itu jangan ada transaksional. Ya, karena kepentingan personal tadi. Artinya apa? Biarlah prosedural ini berjalan sebagaimana mestinya, kita hormati. Karena konstitusi kita negara hukum mengatakan setiap orang di depan hukum sama, wajib menghormati hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Ketika pemeriksaan ini, penyelidikan ini tidak bisa lanjut atau lanjut, siapapun harus menghormati hukum. Kalau nanti ada orang merasakan kehendak, merasa benar sendiri, merasa paling tahu sendiri, padahal yang berhak menentukan siapa tersangka atau bukan adalah polisi. Nah, kalau sekarang polisi tidak dihargai, bahkan sudah katakan dalam tanda petik ya, sudah menyimpang dari KUHP, jadi sudah terbuka, mau apa lagi? Padahal kita bisa menyaksikan, bahkan maaf dengan segala hormat, saya punya mahasiswa di 5 universitas, saya perintahkan supaya monitor untuk menjadikan bahan tugas kemahasiswaan. Itu, dan saya juga ngajak teman-teman guru besar, sampai guru ngaji, provokator, doktor, ayo kita monitor. Saya bilang, ini kalian memaksa, kudu apa? Supaya tahu nanti. Oke, kemudian bagaimana bisa polisi agar tidak kemudian termakan dengan tekanan dari masyarakatnya seperti apa? Ya, saya pikir gini, polisi kan peduli amat intervensi, tekanan. Toh nanti kan akan dilihat ketika gelar perkara yang seharusnya tidak dilakukan terbuka, justru akan melihat semua. Ya, kan polisi akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli. Saya kira polisi dalam realnya aja. Karena apa? Penyidik itu ditentukan fungsinya, tugas kewenangannya baik penyelidik maupun penyidik. Itu kan karena terbukanya. Karena serba salah. Kalau tertutup nanti disangka ada intervensi, ya, atau ada tekanan. Tapi kalau gelar terbuka, kembali ke ajas manfaat tadi kan, ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Artinya apa? Ketika polisi sudah profesional, sudah proporsional, nah kita diharapkan dari kita semua, anak bangsa semua, untuk tidak emosional, rasional semua. Kan ini langkuran nuansa hukumnya itu benar-benar hukum, tidak ada kepentingan di sini. Jadi saya kira polisi akan memahami. Saya kira tidak mungkinlah main-main di sini, karena kita akan memantau seluruh anak bangsa akan memelototi gelar perkara ini. Jadi sekali lagi itu yang penting nanti hasil sidangnya. Kenapa? Kalau nanti hasil gelar perkara, katakanlah misalkan Ahok bukan tersangka, bukan tindak pidana. Oh, tidak berhenti di sini. Toh kalau ada bukti-bukti lain, katakan Pak Tito, bisa jadi ada buka lagi karena ini penyelidikan. Karena ini penyelidikan sekali lagi bukan penyidikan. Tapi sebaliknya, ketika Pak Ahok dinyatakan sebagai tersangka, ini bukan akhir. Ya, karena penetapan tersangka sekarang malah jadi objek pra-peradilan. Masih ada pra-penuntutan, ada penuntutan. Bahkan mungkin di penuntutan dikembalikan sama kejaksaan. Karena ini bukti tidak lengkap, tidak meyakinkan. Bahkan tidak hanya itu, sampai pengadilan pun, kalau belum BHT masih ada upaya hukum banding, ada kasasi PK. Jadi semua hormati. Ini tahapan proses hukum, due process of law, ajas legalitas, semua anak bangsa harus memahami. Terutama apa? Para komentator, para pengamat, untuk tidak membuat gaduh. Jelaskan kepada masyarakat, penegakan hukum tegak karena apa? Politik hukum. Kita hormati. Sekarang Jokowi sudah mengatakan tegas, jelas, transparan. Kapolri buka. Udah ada politik hukumnya kemauan. Sesuai tuntutan sebagian kecil masyarakat. Nah sekarang tinggal kesadaran hukum masyarakat kita sebagai anak bangsa. Kalau kita sudah tidak sadar sekarang pemangku kepentingan setelah membuka, negara mau dibawa kemana? Berarti kita telah melanggar konstitusi. Nah kalau melanggar konstitusi, bikin negara sendiri aja sudah. Kemudian kalau misalnya kita berbicara sekarang ini, Ahok sudah diperiksa hari ini. Kemudian ada banyak sekali pihak yang menyatakan saksi lain juga diperiksa dong. Katakanlah di sini banyak sekali yang menyebut Buniani, seperti itu. Nah, catatan, ini harus dipisah. Maka saya bilang mohon, ini depan hukum dari kan sama. Pak Ahok kita proses, ya apapun hasilnya. Nah ini kan yang berkembang tadi, ada keterangan dari Buniani yang mengedit, yang menyebarkan, mentransmisi, mendistribusikan dalam media sosial. Yang sekarang versinya, dan dia kan kalau saya, sekali lagi, saya hanya lihat di media sosial, atau di suatu acara TV sebelah, yang mengatakan dia mengakui kata pakai itu. Saya pikir jelas, Undang-Undang ITE telah mengatur pasal 28 Yunto 45. Siapapun yang menyebarkan kebencian yang menimbulkan perpecahan karena agama, itu adalah tindak pidana. Maka sambil saya mohon, kepolisian pun harus sama, ke depan hukum sama. Ini harus diperiksa. Karena dengan kata-kata menghilangkan, apa maksudnya kata pakai jadi hilang? Ya, sekedar kenapa ada apa kepentingan itu gitu kan? Nah, apalagi kalau dilihat lebih jauh, ya sebenarnya suka nggak suka harus mengatakan kaitan dengan pilkada. Ya, Buniani ada di mana? Nah, selama ini kan harus dibuka.
Dan itu harus transparansi pihak kepolisian. Ini harus ditindaklanjuti. Tidak hanya itu, saya pikir. Ahok diproses, Buniani juga diproses, apapun hasilnya harus kita terima. Ada juga ketika penyampaian pendapat itu kan konstitusi menjamin. Ya, pasal 28. Silakan berserikat, silakan berpendapat, silakan menyampaikan pendapat. Ada undang-undang 98. Tapi ketika menyampaikan pendapat, ya ketika omongan Ahok juga diproses, nah omongan-omongan orang yang melakukan pendapat tadi, telah menghina pejabat umum, telah menghina orang, menyebabkan penistaan terhadap siapapun, ini harus diproses siapapun. Artinya siapapun, apa? Ada perlakuan terhadap hukum yang sama. Jangan kita misalkan ketidakadilan kita, kebencian kita kepada seseorang, kita tidak adil. Saya kira agama yang saya anut, jangan menyebabkan engkau benci sehingga engkau nggak adil. Sama sih yang diajarkan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama saya. Makanya ketika sekarang Ahok diproses, ada orang lain berbuat pidana, Buniani, ada orang juga di pidana ketika ada kampanye kemarin, harus dibuka. Nah, masalah terus terima.